mampu mencapai laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam bisnis. Dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan negara tempat perusahaan berada. Selanjutnya yaitu komponen pembentuk misi. Yang pertama produk. Untuk mengembangkan produk, PT Mayora Indah terus mengembangkan produk-produk baru yang berkualitas demi memenuhi kebutuhan pasar, seperti biskuit, wafer, permen, coklat, kopi, dan makanan kesehatan. Yang kedua yaitu media. Untuk memperluas pasar, PT Mayora Indah mengenalkan produknya melalui beberapa media seperti berita, acara, video, foto, dan iklan. Yang ketiga yaitu pesaing. PT Mayora Indah terus melakukan perbaikan agar dapat bersaing di pasar domestik dan internasional. Next. Yang keempat yaitu hubungan bisnis. Dari segi bisnis, perusahaan bergantung pada pemasok dan distribusi, adapun tujuan perusahaan perseroan ini adalah untuk memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan nilai yang baik bagi seluruh stakeholder perseroan dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dimanapun berada. Yang kelima yaitu pelanggan. Membuat pelanggan memilih produk Mayora sebagai solusi utama pemenuhan kebutuhan mereka. Yang keenam, keberlangsungan usaha. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berani mengambil resiko, menghargai karya, dan komitmen orang lain. Yang ketujuh yaitu wilayah geografis. Telah tersebar di wilayah yang ada di Indonesia dan internasional. Next. Selanjutnya yaitu analisis key success factor. Yang pertama, saluran distribusi. Konsumen akan memilih produk yang dengan mudah ditemui di sekitar lingkungannya. Hal ini agar tidak merepotkan konsumen jika sewaktu-waktu mereka membutuhkan produk tersebut. Yang kedua yaitu harga. Karena kan banyak sekali beberapa merek makanan dan minuman di luar sana, maka dari itu konsumen lebih mempertimbangkan dari segi harga, tetapi kualitas tetap sama. Yang ketiga yaitu kualitas produk. Setelah saluran distribusi dan harga yang dilihat oleh konsumen, yang terakhir adalah kualitas produk. Semakin kualitas itu bagus dengan harga yang terjangkau, akan membuat konsumen memilih produk tersebut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Karakteristik perusahaan. Yang pertama yaitu kondisi persaingan. Kondisi persaingan industri sektor makanan dan minuman yang ketat karena tidak hanya perusahaan Mayora saja, tetapi ada pula beberapa perusahaan industri yang memproduksi makanan dan minuman. Yang kedua, ancaman dari pendatang baru. Untuk ancaman pendatang baru mungkin sangat besar jika ada perusahaan industri yang lebih maju dalam sistem teknologinya. Yang ketiga, daya pertawaran pembeli. Ketika konsumen kecewa dengan merek makanan dan minuman dari perusahaan Mayora, maka konsumen dengan mudah beralih ke merek lain. Dikarenakan begitu banyak produk dengan berbagai macam merek di luar sana yang memiliki kualitas yang baik. Maka dari itu, agar konsumen tidak beralih dari produk Mayora, perusahaan harus selalu memberikan kualitas yang terbaik dari produk yang lainnya. Next. 4. Daya pertawaran pemasok. Dikarenakan banyak perusahaan industri sektor makanan dan minuman di Indonesia, dan pemasok tidak hanya mensuplai bahan baku hanya di perusahaan Mayora yang membuat pemasok terkadang menjadi kewalahan pada saat memproduksi bahan baku. Yang kelima, ancaman produk substitusi. Banyak sekali perusahaan yang berdiri di Indonesia dengan sektor makanan maupun minuman. Hal tersebut membuat perusahaan Mayora merasa terancam jika tidak dapat menghasilkan produk yang berkualitas baik agar konsumen tidak beralih ke produk lainnya. Yang keenam, ketergantungan industri. Saat pemasok bahan baku terjadi keterlambatan dalam pengirimannya, membuat perusahaan Mayora mengalami kendala dalam hal memproduksi hasil produknya.
Analisis faktor eksternal. Yang pertama yaitu Masyarakat Ekonomi Asia 2015. Indonesia siap memanfaatkan peluang di MEA 2015, metrotvnews.com. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, misalnya, yang merupakan salah satu pilar masyarakat ASEAN bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Menurut Igusti Agung Wesaka Puja, dalam acara media briefing bertema membahas kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat ASEAN 2015 di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri, Jakarta, MEA dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar Indonesia di kawasan Asia Tenggara. B. Jumlah penduduk meningkat. Proyeksi penduduk tahun 2000 sampai 2025. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama tahun 2025 mendatang terus meningkat, yaitu dari 205,1 juta pada tahun 2000 menjadi 273,2 juta pada tahun 2025. C. Gaya hidup instan. Saat ini kita hidup di masa yang serba praktis dan canggih, di mana semuanya dapat dilakukan dengan cepat dan cenderung instan. Gaya hidup seperti ini biasanya kita kenal dengan gaya hidup modern. Dapat kita lihat gaya hidup modern umumnya cenderung pada pola hidup yang serba terbuka pada kemajuan dalam bidang apapun. D. Segmentasi pasar. Seiring berkembangnya pangsa pasar ini, tantangan serta hambatan pun akan menanti para pemain yang berkecimpung di dalamnya. Beberapa tindakan strategi dan efektif mau tak mau harus segera dilaksanakan jika ingin kehilangan pasar yang selama ini sudah ada. Konsumen yang bersifat konsumtif. Mengkonsumsi memang sesuatu hal yang lazim untuk memenuhi kebutuhan hidup individu. Namun pada kondisi masyarakat sekarang ini, orang mulai mengkonsumsi barang bukan lantaran butuh secara fungsional, melainkan karena tuntutan prestik atau gengsi, status maupun sekedar gaya hidup. Remaja adalah salah satu pangsa yang potensial bagi banyak produsen. Yang F, menaikkan tarif dasar listrik. Pemerintah berencana menaikkan tarif dasar listrik atau TDL di 13 golongan. Pelanggan non-subsidi menyusul turunnya subsidi listrik mencapai 8,2% dari 61 triliun menjadi 56,5 triliun pada 2022. Kendati demikian, banyak pihak yang tidak setuju jika pemerintah melakukan penyesuaian TDL dalam waktu 1 hingga 2 tahun ke depan. Alasannya, kebijakan itu bakalan menggerek naik struktur biaya produksi industri dalam negeri di tengah momentum pemulihan ekonomi nasional. G. Naiknya UMR. Hampir di semua daerah atau kota sudah ditetapkan UMR oleh pemerintah yang dibantu oleh rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Yang H, yaitu infrastruktur yang kurang memadai. Banyak dunia memperkirakan Indonesia telah kehilangan setidaknya 1% pertumbuhan ekonomi setiap tahun selama dekade terakhir karena investasi yang rendah ini. Rendahnya pertumbuhan arus barang melalui pelabuhan, terutama disebabkan kinerja pelabuhan yang terkendala kondisi infrastruktur. Seperti kedalaman kolam beberapa pelabuhan di Indonesia hanya sekitar 6 meter, sehingga kapal berukuran besar yang bisa mengangkut barang secara lebih efisien tidak bisa berlabuh di pelabuhan. Yang I, yaitu lemahnya nilai tukar mata uang. Laju nilai tukar rupiah masih melanjutkan pelemahan. Berlanjutnya tren penguatan pada dolar Amerika membuat rupiah hilang kesempatan mengalami kenaikan. Kurs rupiah berada di level 14.301,61 rupiah. Saat ini kondisi pelebaran defisit anggaran kemungkinan akan memunculkan peluang untuk kembali dinaikannya harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Yang terakhir yaitu adanya persaingan baru yang tinggi. Konsumsi domestik Indonesia tumbuh pesat dan berjasa menyelamatkan negeri ini dari krisis keuangan global. Di balik itu, selain menikmati pertumbuhan tinggi, para pelaku bisnis merasakan persaingan yang semakin meningkat. Maka dapat diketahui bahwa dalam hal ancaman pendatang baru masih cenderung kecil bagi PT Mayora Indah Tbk.
sebagai satu ancaman yang serius di dunia bisnis yang dikelolanya. Hal ini disebabkan karena kekuatan pendatang baru biasanya dipengaruhi besar kecilnya hambatan masuk ke dalam industri. Hambatan masuk ke dalam industri itu contohnya antara lain besarnya biaya investasi yang dibutuhkan, perizinan akses terhadap bahan mentah, akses terhadap saluran distribusi, dan ekuitas merek yang dikenal masih kecil. Yang kedua yaitu analisis faktor internal. A. Penjualan bersih meningkat. PT Mayora Indah Tbk sepanjang semester pertama 2021 membukukan penjualan bersih sebanyak 31,15 triliun. Jumlah ini naik 18,68% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 lalu, yakni 11,8 triliun. Tingginya penjualan lokal jadi penopang utama pertumbuhan. B. Varian kategori produk. Tingginya tingkat konsumsi kopi di Indonesia membuat pasar produk kopi juga terus tumbuh dari tahun ke tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis faktor internal. Yang pertama yaitu penjualan bersih meningkat. PT Mayora Indah Tbk sepanjang semester pertama 2021 membukukan penjualan bersih sebanyak 13,15 triliun. Jumlah ini naik 18,68 dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2020 lalu, yakni 11,08 triliun. Tingginya penjualan lokasi jadi penopang utama pertumbuhan. Yang B, varian kategori produk. Saat ini PT Mayora Indah Tbk memiliki 6 varian produk berbeda, namun tetap terintegrasi. Yang pertama ada biskuit, yaitu merek dagangnya Roma, Royal, dan Sari Gandum, dan lain-lain. Dan yang kedua kembang gula, ada Kopiko, Kopiko Milko, Kopiko Cappuccino, Kiss, dan lain-lain. Dan yang ketiga wafer, merek dagangnya Peng Peng, Max, Astor, wafer coklat, Roma, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada coklat, yaitu Coki-Coki dengan merek dagangnya. Dan ada pula kopi dengan merek dagang Torabika Duo Susu, Torabika Jaya Susu, Torabika Mocha. Dan yang terakhir ada makanan kesehatan yang dengan merek dagang Energen Cereal, Energen Oatmeal, dan Energen Go Fruit. Yang C, saluran distribusi. Produk Mayora didistribusikan kepada lebih dari 150.000 outlet retail di seluruh Indonesia. Jaringan distribusi yang kuat membuat produk PT Mayora Indah Tbk tidak hanya ada di Indonesia, namun juga dapat kita jumpai di negara seberang lautan seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Singapura, Hong Kong, Saudi Arabia, Australia, Afrika, Amerika, dan Italia. Yang D, iklan produk menarik. PT Mayora selalu memberikan media iklan yang inspiratif menjadi corong utama untuk mengenalkan produk mereka. Dan selanjutnya penggunaan teknologi yang tinggi. Mayora menggunakan mesin Schultz buatan Denmark untuk produksi makanan jenis butter cookies. Untuk memproduksi permen, Mayora menggunakan mesin bermerek Bosch buatan Italia dan satu mesin permen buatan Jepang, yaitu Japan Automatic Machine. Sejak 1992, perusahaan ini sudah melakukan kegiatan ekspor, dan saat ini Mayora sudah menggarap pasar di Afrika hingga Timur Tengah. Yang selanjutnya, biaya periklanan tinggi. Mayora tak mengurangi biaya promosi di tengah krisis sekalipun. Prestasi ini adalah buah dari berbagai kebijakan baru. Salah satunya perubahan strategi beriklan. Saat krisis tempo hari, iklan-iklan Mayora tampak berbeda dibanding sebelumnya. Iklan-iklan sebelumnya lebih menonjolkan citra korporat, sedangkan saat ini Mayora lebih menonjolkan
merek-merek produknya. Selanjutnya yaitu hutang perusahaan yang tinggi. Mayora telah menerbitkan obligasi dan sukuk sebesar 750 miliar. Hutang ini membuat debt of equity ratio Mayora lebih dari 1 kali. Yang H, hutang kurang maksimal. Return of equity atau ROE menunjukkan tingkat pengembalian laba setelah pajak per dolar investasi pemegang saham di perusahaan. Berdasarkan data di atas, ROE PT Mayora Indah mencapai 13,96%. Yang I, pengalokasian modal buruk. Pengalokasian modal perusahaan yang buruk dikuasai oleh masyarakat sebesar 67,07%, rawan untuk diambil alih oleh pihak lain. Yang J, jenjang karir karyawan kurang diperhatikan. Dan yang terakhir, komposisi zat adiktif produk. Perlu kita ingat bahwa permen pada umumnya mengandung banyak gula. Selain itu, di dalam permen juga terdapat banyak bahan tambahan seperti gula sintesis, pengawet, pewarna, dan lainnya. Meskipun bahan tersebut bisa digunakan untuk bahan pangan, namun tidak baik jika dikonsumsi oleh tubuh dalam waktu dan jumlah yang berlebihan. Sangat dianjurkan bagi Anda untuk tidak mengonsumsi permen jenis apapun lebih dari 40 gram atau setara dengan 4-5 butir permen dalam sehari. Adapun efek samping dihasilkan oleh permen adalah kegemukan atau obesitas dan kencing manis yang berkaitan dengan tingginya kadar gula dalam sebutir permen. Next, Mbak. Untuk matriks EFE, bisa dilihat faktor eksternal yang saya sudah jelaskan tadi di atas. Untuk poin 1 sampai poin 5 berada pada kekuatan. Yang pertama, bobotnya 0,07 dengan rating 3. Nilainya 0,21. Yang kedua, kekuatannya yaitu 0,15 dengan rating 2, nilainya 0,3. Yang ketiga, kekuatannya 0,08 dengan rating 4, nilainya 0,32. Yang keempat, 0,09 dengan rating 3, nilainya 0,27. Yang kelima, 0,12 dengan rating 1, yaitu 0,12. Next. Ya, dilanjutkan. Ya, Bu, masih loading. Untuk yang poin ke-6 sampai ke-10 berada di kelemahan. Bobotnya yang pertama, yang nomor 6 yaitu 0,09 dengan rating 4, nilainya 0,36. Yang ketujuh, 0,14 dengan rating 3, nilainya 0,42. Yang ke-8 yaitu 0,06 dengan rating 3, yaitu 0,18. Yang ke-9, 0,08 dengan rating 4, yaitu 0,32. Yang ke-10, 0,12 dengan rating 2, yaitu 0,24. Dijumlahkan yaitu dengan total 2,74. Di sini dapat disimpulkan bahwasanya EFI, matriks EFE dapat disimpulkan bahwa pada bisnis PT Mayora Indah Tbk cukup berhasil karena skor bobot total sebesar 2,74 dapat menghasilkan keuntungan dari peluang dan ancaman yang timbul. Next. Untuk matriks EFI, faktor internal, dapat dilihat untuk poin pertama sampai poin kelima berada di kekuatan 0,12, rating 4, nilainya 0,48. Yang kedua 0,21, rating 3, yaitu 0,3. Yang ketiga 0,14, rating 4, yaitu 0,56. Yang keempat 0,1, rating 4, 0,4. Yang kelima 0,13, rating 3,
nilainya 0,39. Untuk yang keenam dan seterusnya berada di kelemahan. Poin keenam, bobotnya 0,08, rating 2 dengan nilai 0,16. Poin ketujuh, 0,07, rating 2, 0,14. Yang kedelapan, 0,01, rating 1, 0,1. Yang kesembilan, 0,05, rating 2, 0,1. Yang ke-10, 0,09, rating 2, 0,18. Yang ke-11, 0,11, rating 1, nilainya 0,11. Dapat di total menjadi 2,56. Kesimpulan dari FI, perusahaan ini memperoleh skor bobot total sebesar 2,56, yang dalam skala 1 sampai 4 berada di tengah-tengah, mengindikasikan adanya ruang yang luas bagi perbaikan dalam keuangan, operasi, strategi, dan prosedur perusahaan. Next. Untuk matriks EI dapat kita lihat bahwa perusahaan Mayora menggunakan struktur organisasi divisional, namun data penjualan Mayora per divisi tidak bisa didapatkan. Jadi, kelompok kami menghitung penjualan Mayora secara keseluruhan yang datanya terdapat di laporan keuangan Mayora. Hasil dari perhitungan matriks IE menunjukkan posisi berada di sel 5. Hal ini menunjukkan Mayora dapat menggunakan strategi menjaga dan mempertahankan penetrasi dan pengembangan produk adalah dua strategi yang paling banyak dalam divisi ini. Next. Matriks HSPM. Yang pertama yaitu faktor-faktor utama, faktor eksternal. Dengan adanya masyarakat ekonomi Asia 2015, maka jangkauan pasar meluas dengan bobot 0,07 untuk daya tarik yang strategi pertama yaitu 01, 03 dengan bobot daya tarik yaitu 3 dan hasil perkalian antara bobot dengan daya tarik yaitu 021 yang artinya dapat diterima. Dan yang untuk strategi kedua yaitu untuk daya tariknya 2 dengan hasil tas 0,14. Yang kedua, meningkatnya jumlah penduduk menjadi 273,2 juta pada 2025 dengan bobot 0,15 untuk strategi pertama AS4 dengan daya tarik 4 dan TAS-nya 0,6. Untuk strategi kedua untuk AS-nya 2 dengan TAS-nya 0,3. Yang ketiga yaitu gaya hidup konsumen yang semakin ingin praktis dan instan dengan bobot 0,8 dengan daya tarik 3 dan TAS 0,24. Untuk strategi yang kedua dengan daya tarik 4 dan jumlah TAS 0,32. Dan yang selanjutnya yaitu PT Mayora telah berhasil memiliki segmen pasar yang luas di seluruh wilayah Indonesia maupun mancanegara dengan bobot 0,9 dengan daya tarik 2 dan hasil TAS-nya 0,18. Dan yang strategi kedua dengan daya tarik 3 dan hasil TAS-nya 0,27. Ya, langsung totalnya aja keseluruhan. Untuk totalnya, untuk total semua ya Bu? Atau cuma yang eksternal aja? Total semua. Oh, total semua. Iya Bu, sebentar. Mbak Winda, next lagi Mbak. Untuk total semuanya, bobot yang untuk totalnya yaitu untuk bobotnya 1, dan untuk yang strategi pertama dengan total TAX 4,85, dan untuk yang strategi kedua dengan TAX 4,3
4,43. Hasil matriks SPM, PT Mayora menghasilkan dua alternatif strategi yang bisa diambil perusahaan. Next, Mbak. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Strategi korporasi. Yang pertama, Mayora harus memilih dengan tepat wilayah mana saja yang memiliki potensi besar dan layak untuk dijadikan sasaran ekspansi Mayora saat ini. Yang kedua, Mayora berkomitmen untuk terus melakukan investasi terhadap brand atau merek yang telah diluncurkan ke pasaran. Yang ketiga, strategi selanjutnya adalah tetap konsisten melakukan berbagai inovasi untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih baik lagi ke depannya. Inovasi tersebut tak hanya berlaku terhadap produk-produk baru, tapi juga dari segi pemasaran, segi dapat memberikan kampanye terbaik bagi brand-brand yang dikelola perusahaan. Next, Mbak Winda. Strategi bisnis. Yang pertama, PT Mayora Indah menyiapkan sejumlah strategi untuk merealisasikan optimisme di industri makanan dan minuman dalam menyambut 2021, karena sektor tersebut diperkirakan mampu tumbuh 7-8%. Yang kedua, meningkatkan kekuatan produk yang dinilai memberi implikasi signifikan bagi perusahaan dalam bersaing dengan kompetitor, baik dalam pemasaran, distribusi, dan rantai pasok global. Yang ketiga, memberi nilai kepada konsumen lewat produk-produk dengan harga terjangkau sebagai upaya menjaga pasar yang dikatakan perlu dilakukan di dalam kondisi pandemi. Upaya tersebut diyakini mampu memancing semangat konsumen untuk membeli. Kesimpulan. Yang pertama, perusahaan Mayora menggunakan struktur organisasi divisional, namun data penjualan Mayora per divisi tidak bisa didapatkan. Jadi, kelompok kami menghitung penjualan Mayora secara keseluruhan yang datanya terdapat di laporan keuangan Mayora. Hasil dari perhitungan matrik IE menunjukkan posisi berada di sel 5. Hal ini menunjukkan Mayora dapat menggunakan strategi menjaga dan mempertahankan. Penetrasian dan pengembangan produk adalah dua strategi yang paling banyak dalam divisi ini. Yang kedua, PT Mayora Indah memiliki pertumbuhan pasar yang cepat dan posisi kompetitif yang kuat yang dibuktikan dari IFE matrik milik PT Mayora Indah Tbk sebesar 2,56 dan EFE matrik milik PT Mayora Indah sebesar 2,74. Hal ini menyebabkan matriks strategi besar berada pada kuadran 1, sehingga termasuk pada posisi strategis yang sempurna untuk melakukan pengembangan produk, pengembangan pasar, penetrasi pasar, dan diferensifikasi terkait karena memiliki keunggulan kompetitif yang sudah mapan. Sekian dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Ya, baik. Itu adalah presentasi dari kelompok 4 tentang Mayora. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Sebentar, ini Zoom-nya 2 menit lagi mati ya, nanti kita gabung lagi. Saya akan kasih link lagi. Baik, silakan pertanyaan untuk kelompok 4. Saya tunggu. Silakan. Halo, yang mana yang lain ini? Ini diskusi kelas, jadinya yang saya harapkan keaktifan Anda justru, teman-teman di kelas. Halo. Di kelompok 1, ada pertanyaan, silakan kelompok 1. Halo, kelompok 1 ada? Ini langsung sebentar, Ibu, sebentar. Ya.
Kelompok 2, Ya, Ibu. kelompok 2, silakan ngasih pertanyaan. Apa aja berkaitan dengan makalah di kelompok 2, kelompok 5, kelompok 4. Kelompok 3 juga bertanya, siap-siap masing-masing satu pertanyaan ya. Ibu, pertanyaannya sudah ada di kolom chat. Oke. Nggak bisa di ini ya. Kelompok 5. Oke, bisa dilihat nanti setelah diperhatikan kelompok 4, soalnya nanti zoom-nya nggak bisa lihat lagi. Apabila produsen sudah tahu bahaya permen dari yang sudah disebutkan tadi, kenapa permen masih diproduksi? Dan jika sudah terlanjur menjadi produk andalan dari perusahaan, jelaskan usaha dari perusahaan dalam meminimalkan risiko terjadinya kemungkinan-kemungkinan yang sudah disebutkan tadi. Menurut kelompok Anda, selain meminimalkan jumlah konsumen, harian bagaimana? Mohon izin, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 6 dari Elsa ya, Bu. Ya, silakan. Ya, silakan tadi pertanyaan dari kelompok 5 tadi dijawab. Kelompok Elsa, Bu. Kenapa? Kelompok 6. Dari kelompok 6. Ya, silakan. Ya, Elsa. Bagaimana strategi Mayora agar bisnis tetap tumbuh pada saat pandemi seperti ini? Yaitu yang pertama, dengan melakukan langkah servicing dilakukan dengan memahami perilaku konsumen. Ya, saya biar tahu yang jawab ini siapa. Oh iya, Bu. Kelompok pesan tolong on cam, saya biar tahu siapa yang menjawab. Ya, yang presentasi silakan on cam. Ya. Yang pertama yaitu dengan langkah servicing dilakukan dengan memahami perilaku konsumen agar Mayora dapat menyesuaikan dari sisi marketing mix. Hal ini dilakukan agar produk yang dihadirkan Mayora dapat selalu relevan dengan kebutuhan mereka. Dan yang kedua, Mayora juga memastikan agar brand mereka menjadi omni-channel. Dalam arti omni-channel sendiri itu kita dapat berbelanja menggunakan media online maupun offline. Dikarenakan saat ini masih pandemi ya, kita nggak boleh untuk berkerumun. Jadinya Mayora sekarang lebih mengutamakan di saluran online dengan memperkuat official store di e-commerce dan membangun home delivery service yang memanfaatkan infrastruktur Mayora di setiap area. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, Mayora memastikan ketersediaan produk mereka di pasaran. Mayora memiliki sebuah sistem internal untuk memonitor ketersediaan produk di pabrik, pusat distribusi, titik-titik area subdistributor, hingga toko-toko. Karena jika konsumen memilih berbelanja di luar rumah, mereka akan memilih tempat belanja yang terdekat dengan rumah mereka. Seperti itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Iya, ini menjawab pertanyaan yang mana tadi? Kelompoknya Elsa, Bu, kelompok 6. Kelompok 6. Tadi saya belum tercatat ya. Kelompok 6 tadi nanyanya kapan? Saya juga belum tahu kan. Di chat. Iya, di chat. Chat sudah dikirim di WA grup, Ibu, itu pertanyaannya.
Alah, kenapa kan ditanyain langsung? Tadi kan itu Bu sempat mati itu Bu Zoom-nya. Oke. Ya, kelompoknya. Berarti tentang pandemi COVID. Oke. Pertanyaannya kok tahu-tahu muncul jawabannya. Baik. Ya, di era pandemi COVID memang banyak permasalahan yang berkaitan dengan social distancing, maka beberapa usaha dilakukan terutama dengan penyediaan produk. Sebenarnya kalau untuk makanan, produk-produk ini sudah tidak terlalu terganggu ya dengan ada pandemi karena pemerintah sendiri tidak menutup kemungkinan akses untuk dijual di supermarket, kan mereka tetap boleh buka ya. Jadi kalau produk-produk ini dijual di supermarket juga nggak masalah, nggak terlalu terganggu. Tapi ya memang kadang orang kan memang jarang keluar rumah ya, mungkin jadi pengiriman melalui platform online itu mungkin juga lebih digiatkan. Juga selain tetap pasokan di beberapa minimarket, supermarket juga harus tetap jalan. Tapi memang strategi distribusi kan key versus voter yang pertama. Jadi memang tepatnya harus selalu berdekat konsumennya. Oke, pertanyaan pertama udah terjawab. Sekarang pertanyaan kedua tadi tentang tentang perbahayaan. Silakan. Belum ada yang menjawab ya, Bu? Belum, silakan. Baik, saya mau menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu sebentar Bu, untuk pertanyaannya. Bagaimana strategi Mayora agar bisnis tetap tumbuh pada saat pandemi seperti ini? Dari kelompok 6. Sudah dijawab itu Aini. Yang belum dari kelompok 2 sama kelompok 5. Saya belum kok terputus ya? Saya belum ini jawabannya. Belum tahu jawabannya tadi. Jadi yang disampaikan oleh Hana, Ibu. Bukan yang permen tadi loh, permen. Hana tadi menjawab yang ini tahu strategi pandemi COVID. Iya, Ibu. Ini mau jawab dari kelompok 6 juga gitu. Iya, tolong dijawab. Yang saya juga tadi belum tahu jawabannya yang tentang permen tadi lah. Pertanyaan dari kelompok 5 Aini, tolong dijawab. Itu Bu, mohon maaf saya mau menjawab yang saya sudah menemukan jawaban itu untuk kelompok 2 Bu. Untuk yang permen bukan saya Bu. Oh iya, terserah wis Pak. Iya, silakan. Iya, untuk pertanyaan kelompok 2 yaitu tadi terdapat masalah jika pemasok bahan baku mengalami keterlambatan dan mengakibatkan produksi dari PT Mayora. Bagaimana solusi Anda untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk kebijakan seleksi pemasok dari PT Mayora memiliki tujuan untuk memastikan agar perseroan memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif, kualitas produk yang memenuhi persyaratan, dan pelayanan yang memadai. Pemilihan pemasok juga dalam PT Mayora memiliki standar dan tidak sembarangan memilih pemasok. Pemilihan pemasok harus dilakukan dengan pertimbangan yang objektif sesuai kebutuhan perseroan. Pemasok harus mengutamakan yaitu pemasok yang merupakan sumber langsung bukan perantara. Perseroan membuka peluang yang sama bagi semua calon pemasok untuk menjadi pemasok pada perseroan. Pemilihan dimulai dengan tahap seleksi berdasarkan kemampuan calon pemasok untuk memenuhi kualitas dan kuantitas produk yang sesuai dengan yang ditentukan oleh perseroan. Peningkatan kemampuan pemasok dalam memenuhi kebutuhan seiring dengan perkembangan usaha perseroan merupakan salah satu bagian dari terciptanya hasil yang memuaskan. Perseroan berharap para pemasok tidak tertinggal dalam memenuhi kebutuhan perseroan baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Dalam upaya mendorong peningkatan kemampuan pemasok, kami memiliki prosedur
mengenai penilaian kinerja pemasok. Hasil evaluasi kinerja pemasok akan menjadi dasar dalam penetapan keputusan perseroan selanjutnya. Hasil dari penilaian pemasok yang masih memerlukan peningkatan kemampuan disampaikan kepada yang bersangkutan agar dapat dilakukan perbaikan. Hanya pemasok yang berkomitmen untuk dan telah meningkatkan kemampuannya lah yang dapat melanjutkan kerjasama. Dengan cara ini, perseroan dapat melakukan penyaringan sehingga mereka yang menjadi pemasok adalah pemasok yang telah memenuhi kualifikasi dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan. Jadi intinya itu PT Mayora memiliki standarisasi untuk pemasok. Jadi jika dalam evaluasi dinyatakan bahwa pemasok mengalami kendala dan tidak memenuhi kualifikasi, maka PT Mayora akan segera memberitahukan kepada pemasok untuk memberitahukan evaluasi tersebut. Jika pemasok tidak dapat memenuhinya lagi, PT Mayora akan langsung mencari gantinya. Seperti itu. Ya. Berarti kekuatan tawar antara pemasok dengan Mayora itu lebih kuat mana? Lebih kuat Mayora, Bu, dikarenakan kan Mayora kan yang membutuhkan bahan bakunya. Oh, yang membutuhkan. Kalau yang membutuhkan dia kan berarti kan kekuatan tawarnya di pemasok. Kalau yang maksudnya gimana? Apakah pemasoknya bahannya mudah dicari atau langka? Mudah dicari. Untuk produknya Mayora sampai saat ini kan mudah dicari, Bu. Jadi banyak pemasok yang menawarkan kerjasama. Jadi PT Mayora itu memiliki opsi pemasok yang lain, tidak hanya satu pemasok saja untuk bahan bakunya. Oke, jadi dia bisa menentukan standar kualifikasi untuk pemasok yang bisa masuk ke perusahaannya. Oke, jadi harus SOP-nya jelas ya seperti itu. Oke, pertanyaan yang kedua saya jawab. Pertanyaan ketiga tentang permen tadi. Pertanyaan keempat tentang ini, strategi yang dipilih. Silakan. Ini kamera saya juga gak bisa nyala, kenapa tiba-tiba gak nyala? Silakan. Iya, Bu, sebentar. Mencari, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yunita Chandra, kelompok 1. Pertanyaannya, menurut kelompok Anda, strategi manakah yang sangat berpengaruh dalam jangka waktu panjang bagi perusahaan PT Mayora? Yaitu tetap konsisten melakukan berbagai inovasi untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih baik lagi. Inovasi tersebut tak hanya berlaku terhadap produk-produk baru, tapi juga dari segi pemasaran, sehingga dapat memberikan kampanye terbaik bagi brand-brand yang dikelola oleh perusahaan. Gitu, Mbak Eka. Kenapa dipilih inovasi, bukan strategi yang lain? Kalau menurut saya, Bu, karena kalau di makanan itu perlu inovasi yang lebih, Bu, karena kan pesaingnya untuk makanan kan banyak. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Jadi tadi di dalam matriks Anda mulai dari, saya lihat dari mulai kisah faktor, EV udah jelas, udah rapi semuanya ya. Terus kemudian sudah masuk ke matriks IE, strateginya apa tadi pilihannya? Alternatifnya strategi apa dari IE tadi kan ketemu sel 5. Ketemu di sel 5. Di sel 5 strateginya apa aja?
pilihannya tadi? Itu Ibu. Jadi strategi alternatif baru yang cocok dipilih yaitu menambah varian-varian produk baru setiap dan bila dilaksanakan diperkirakan mengalami perubahan yang besar. Enggak. Di matriks C5 kan dalam posisi bertahan tadi. Kan ada alternatif. Sebelum memutuskan jegrek inovasi kan harus ada alternatifnya dulu. Kemudian alternatif itu ditandingkan di KSPM. Karena di KSPM ketemu strategi 1, 1, 2, 1 itu apa, 2 itu apa? Strategi satunya ngapain, strategi 2-nya ngapain? Kok tiba-tiba ujuk-ujuk ketemunya inovasi. Inovasi itu kan hasil dari KSPM ketemunya inovasi. Nah, satunya lagi strategi apa yang ditandingkan? Anda memberi angka-angka itu apa yang ditandingkan? Apa hanya angka yang nggak ada artinya? Apa angka itu ada artinya? Ibaratnya Anda ini nandingin sepak bola, klub apa sama klub apa yang ditandingin? Kalau nggak tahu klubnya, mana bisa ditandingin? Apa tadi? Makanya saya tanya alternatifnya apa dulu. Kemudian kan terakhir Anda ketemunya inovasi. Sebelumnya apa ketemunya? Silakan. Oke, kalau masih belum bisa jawab, waktu Anda memberi angka-angka di KSPM strategi 1 itu apa? Strategi 2 itu apa? Kok keluar angka-angka AS-nya sekian, itu apa yang ditandingin? Halo? Halo, Mbak Ina, Mbak Nurul, Mbak Hana, Mbak Eka, kemana semua ini? Halo? Bisa on cam ya? Saya apakah bisa? Ini saya juga nggak bisa on cam, nggak tahu tiba-tiba mati nih. Nah, ini Mbak Nur Aini. Halo? Loh, ini masih ada di sini nggak? Halo? Nggih, Bu, sebentar, Bu. Apa? Kayaknya di sini. Halo Mbak, ini aku bingung ya. Ini nggak ada yang jawab, nggak ada yang buka kamera. Ini Mbak saya sendiri atau gimana? Ah ya Mbak, Dijawab. ya silakan. Nah, gini buka kamera kan seneng lah ya. Ini kamera saya ini mati, tiba-tiba nggak tahu. Zoom-nya. Oh ini pakai kamera ini aja. Ya bagaimana Mbak? Loh, ayo. Loh, aduh kok gak ada yang jawab ya? Gini, waktu Anda tadi ketemu di sel 5, terus habis ketemu sel 5, strateginya apa sih? Di sel 5 strateginya ngapain? Tadi kan waktu presentasi sama teman-teman.
Sel 5 strateginya adalah bertahan, maka strategi yang bisa dipilih. Tadi ada waktu presentasi kan ngomong panjang lebar aja. Halo? Halo Mbak, ini pada kenal semua kok melarikan diri semua tuh ya. Dijawab salah juga nggak apa-apa, halo? Ini gimana ini? Presentasinya diteruskan apa enggak? Ya, dijawab Mbak, dijawab. Suara saya bisa dengar ya Mbak Rudiana? Bisa? Iya, Ibu, bisa. Bisa, Oh, Bu. di kelompoknya dijawab. Ayo kelompoknya, tolong dijawab. Mereka mungkin bisa dijawab. Tadi jawabannya Mbak Eka bisa diberikan. Atau kelompok lainnya bisa membantu. Ya, silakan kelompok lainnya juga boleh membantu. Kalau di sel 5 itu pilihan strateginya apa aja sih? Atau Mbak Rudiana boleh mungkin bisa dibantu Mbak Rudi. Kira-kira kalau di sel 5 itu tadi kan ada bisa beberapa strategi penetrasi pasar, terus strateginya apa lagi tadi? Mbak, halo. Anda jawab apa aja, salah nggak masalah. Jangan diem kayak begini, ini diskusi. Kita diskusikan nggak apa-apa salah. Tapi Iya Bu, jangan nggak. Ya, silakan. saya Loh, mau Anda ya ya silakan. untuk yang C6 itu berada pada ini Bu, Hmm. memiliki varian 6 produk seperti itu. Lalu strategi yang diuji menambah varian produk baru setiap tahun dan menggunakan teknologi canggih yang hemat energi. Hasil Ya, bobot Mbak Nurul Aini, buka catatanmu yang tentang strategi di sel 5 itu strateginya apa saja pilihannya. Jadi harus nyambung. FFM sudah bagus. Terus ketemu di matriks IE, buka di matriks IE. Kalau ketemu sel 5, strategi pilihannya apa saja? Kita masih memilih banyak alternatif dulu. Varian itu semua prakteknya. Strategi korporasinya kan 1, apa, 2, apa, 3, apa, kayak gitu loh. Bukan di buku matriks IE. Kalau di sel 5, itu pilihannya strateginya apa saja ya. Tadi waktu presentasi ada sudah ngomong. Tapi kok lali saya. Ya, Mbak Nurul. iya Bu, ini saya masih membuka lagi Bu. Ya, di sel 5 itu apa strateginya?
Di sel 5 itu Bu, lebih fokus ke pengembangan produknya. Pengembangan produk, terus apa lagi? Kan ada pilihan uang kan? Pengembangan produk sama apa lagi? Strategi korporasi itu kan macam-macam, nggak ada pengembangan produk, pengembangan pasar, penetrasi pasar, inovasi, ada joint venture, ada integrasi horizontal, integrasi vertikal, itu kan nama-nama strategi korporasi. Nah, kalau di sel 5 itu pilihannya apa saja? Jangan langsung fokus, kan ada pilihan dulu sebelum kita menjedek, tandingin dulu sepak bolanya. Nek masuk klubnya langsung dipilih juara, kalau yang ikut finalnya siapa gitu. Pengikut finalnya ini siapa saja sebelum itu juaranya itu. Di sel 5 pilihannya apa strateginya? Ya Allah. Sel 5 itu kan bertahan, jadi ada pengembangan produk dan penetrasi pasar kalau nggak salah ya. Iya Ibu, penetrasi pasar sama pengembangan produk. Nah, inovasi itu bukan di sel 5. Inovasi itu di sel 1, 2. Jadi kalau ada di sel 5 syarat strateginya inovasi, itu keliru. Harusnya pengembangan produk dan apa sih bedanya inovasi sama pengembangan produk? Bedanya apa sih? Jangan-jangan belum tahu bedanya. Kalau inovasi itu lebih menambah produknya, Bu. Kalau pengembangan itu seperti merubah produknya, bukan merubah, maksudnya menjadikan produk itu menambah kekurangannya, memperbaiki kekurangannya. Kebalik. Kalau inovasi itu menciptakan sesuatu yang baru, jadi yang belum ada, bikin resep baru gitu. Misalnya ada makanan, selama ini ada makanan terbuat dari sari keripik pace ya misalnya, itu inovasi karena belum ada dimanapun keripik pace kayak gitu misalnya, keripik pare atau bikin keripik pare kayak gitu, karena apapun kan. Tapi kalau pengembangan produk itu, ada kacang, kacangku itu tak tambahin, ada kacang salut gula, kacang salut mentega, kacang ini, nah, itu namanya pengembangan produk, menciptakan pengembangan produk. Dari produk sudah ada itu wafer, ada wafer rasa tenggo, wafer vanilla, ada rasa strawberry, rasa apa, jenisnya tetap wafer gitu. Itu namanya pengembangan produk. Nah, kalau yang Anda maksud ini apa? Yang Anda maksud tadi ceritanya, kita harus inovasi yang seperti apa? Bikin keripik pare tadi atau bikin pengembangan produk? Yang dimaksud tadi. Mbak Ina Wahyu, belum ngomong sama sekali Mbak Ina. Gimana ya, dimaksud tadi gimana? Mengembangkan produk apa inovasi? Yang Anda maksud tadi di dalam kesimpulan tadi. Mbak Ina Wahyu. Oke, aku sampai stres begini. Jadi gini ya, tolong, sebetulnya makalah Anda sudah bagus, tinggal menyempurnakan. Satu hal, semua aja kalau kelompok yang ini. Kalau sudah FV, FV, kemudian Anda pakai matriks, boleh salah satu, boleh. Matriks IE boleh, matriks yang kayak SWOT yang kuadran itu boleh. Kalau sudah ketemu strategi itu kan ketemu sel berapa, sudah ketemu, terus kan itu ada namanya alternatif itu ya, banyak, bukan satu. Alternatif ya. Alternatif itu, pilihnya apa? Karena di sel 5 pilihannya strategi pengembangan produk, strategi penetrasi pasar, sama atau lagi apa tadi saya lupa. Apa strateginya. Nah, strategi pengembangan produk, pengembangan pasar itu ceritain ngapain. Pengembangan produk itu saya Mayora akan menambah produknya, menambah wafernya menjadi ada rasa apa. Pengembangan penetrasi pasar itu meningkatkan kualitasnya dengan penetrasi pasar kan nggak ada produk tambahan, nggak ada pasar tambahan.
dengan cara meningkatkan kualitasnya, konsepnya ditambah, terus rumusnya diperbesar. Nah, itu harus diceritain. Nek sudah ada definisinya masing-masing, ceritanya kayak apa, baru ditandingkan di KSPM. Jadi KSPM itu kadang nggak nanding kosongan. Orang gak ada musuhnya kayak main monopoli kosongan. Kalau kosongan ditanding lo, lah angkanya dari mana kok ada belum tahu strategi ditandingkan kok ketemu angka. Kan angka bujuk-bujukan ya. Angkanya di KSPM. Ketemu AS segini, tapi lo nggak tahu AS-nya AS untuk siapa, AS untuk siapa. Kalau strateginya nggak tahu yang ditandingin. Jadi setelah kita jabarkan satu persatu strateginya apa saja, beberapa alternatif, 1, 2, 3, baru ditandingkan di KSPM. Di KSPM itu kan nanti ketemu angka yang paling bagus strategi yang keberapa, strategi ke-1, ke-2, ke-3, yang sudah ada dijabarkan tadi itu. Anda menentukan, oh angkanya A, angkanya B, itu kan kalau sudah tahu siapa yang ditandingkan. Misalnya, oh petinju ini angkanya kekuatannya A, petinju yang kedua kan, nah kalau nggak ngerti sih ditandingkan kan kita bisa bikin angka. Setelah itu kalau ketemu sudah angkanya yang tertinggi itu adalah siapa, oh juaranya adalah strategi pengembangan produk, langsung dijabarkan di strategi formulasi tadi. Oh strategi dipilih. Ini tadi kalau yang Anda lakukan, Anda nggak tahu siapa yang ditandingkan, tahu ada pemenangnya ini. Pemenangnya munculnya inovasi, padahal si ditandingkan siapa nggak ngerti itu. Jadi membuat strategi itu berdasarkan pada langkahnya seperti itu. Itu ya, nanti tolong direvisi di strateginya apa saja pilihannya, dan KSPM-nya itu strateginya yang ditandingkan adalah hasil dari alternatif yang ada di sel 5 tadi apa. Itu ya. Oke. Baik, pertanyaan terakhir belum dijawab tadi tentang permen ya. Silakan. Ya Ibu, saya mau menjawab pertanyaan dari kelompok 5, Mbak Veronica, yaitu jelaskan usaha perusahaan dalam meminimalkan resiko terjadinya bahaya permen, yaitu dengan cara mengurangi pemanis buatan karena juga tidak terlalu baik bagi kesehatan dan anak-anak. Jadi intinya perusahaan PT Mayora ini membuat inovasi dengan cara mengurangi volume gula dalam pembuatan, atau juga bisa membuat inovasi bagi setiap permen. Contohnya seperti kismis, bisa dicampur dengan kismis karena kismis merupakan sumber fitokemikal yang dapat membunuh bakteri. Pengembangan produk. Jadi biar nggak salah persepsi lagi. Melakukan pengembangan produk dengan membuat permen yang low fat gitu ya tadi ya. Istilahnya jangan inovasi. Kalau inovasi itu kayak bikin keripik pare tadi. Istilahnya pengembangan produk. Yang Anda maksud tadi inovasi itu semua, itu pengembangan produk, bukan inovasi. Lagi, Mbak Ina, silakan lanjutin. Oke, Bu. Dengan cara mengembangkan produk dengan membuat khasiat permen itu seperti bisa dicampur dengan kismis, karena kismis itu merupakan sumber fitokemikal yang dapat membunuh bakteri penyebab gigi berlubang dan penyakit gusi. Rasa manis dari kismis tidak berbahaya karena tidak mengandung sukrosa, tetapi pemanis alami. Oke, jadi jadi beberapa hal memang ya, beberapa kelemahan karena gula beberapa anak kecil kan memang tidak terlalu dianjurkan makan permen karena, tapi dengan demikian apalagi kalau remaja atau orang dewasa juga menghindari terlalu manis, karena kalau terlalu manis nanti akan kecenderungan diabetes, takut gemuk seperti itu ya. Maka orang kemudian mereka harus menciptakan pengembangan produk dengan membuat beberapa produk yang permen yang low fat, permen yang membuat kadar gulanya lebih dikurangi, karena untuk mengantisipasi beberapa beberapa konsumen yang memang dia tidak terlalu menyukai gula seperti itu. Oke. Baik, ada lagi yang ditanyakan untuk kelompok 4? Baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya bisa simpulkan tadi ya. Jadi tolong ya Anda, kalau kita ini diskusi, ya diskusinya itu jalan gitu. Jadi karena kita bukan monolog ya, tapi diskusi kan ya memang
lebih banyak Anda yang ngomong daripada saya yang ngomong. Terus nggak usah takut salah. Kalau kita ngomong di diskusi nggak usah takut salah. Orang namanya kita belajar sama-sama kan, salah itu buat masalah. Jadi kita bukan ngomongin menang-menangan, tapi mencari solusi. Jadi nggak takut salah jawabannya, nggak jawab gitu. Kadang mungkin saya ngomongin kadang pengaruh ini ya, Zoom ini kan juga kadang-kadang membuat kita ngomong terus lebih keras karena nggak terdengar dan sebagainya. Itu mungkin ya, mohon maaf kalau saya kadang-kadang rada ini. Yang penting dalam diskusi itu harusnya lancar, jangan terlalu lama jawabnya, cari dulu jawabannya, browsing tak mari-mari ya. Harusnya kalau Anda ini ibaratnya Anda ini konsultan strategi ditanya oleh para pemangku jabatan di Mayora, takut iki sih tak cari jawabannya di browsing itu kan ya aneh ya. Jadi nggak boleh begitu. Jadi harus segera, pertanyaan itu harus segera dijawabkan. Anda kan udah prepare banyak. Jadi kalau boleh, kebiasaan mahasiswa itu selalu nggak berani menjawab duluan, logikanya nggak dipakai. Padahal kalau Anda, saya pernah ya, kapan itu yang di kelas yang mana, tolong Anda jangan buka browsing, tatap saya. Ketemu jawabannya padahal. Daripada browsing lama nggak ketemu jawabannya. Kebanyakan nggak pede, kebanyakan browsing dulu baru dijawab. Nah itu kan kalau Anda di dalam pekerjaan begitu kan juga kurang bagus. Jawab aja semampu Anda. Logik Anda itu dikaruniai kemampuan berlogika itu bagus sebenarnya oleh Allah. Jadi digunakan. Jadi jangan terlalu takut salah menjawab, kemudian browsingnya lama, akhirnya gak dijawab-jawab pertanyaannya. Nah seperti itu kan kurang bagus kalau gitu. Jadi kan kita belajar diskusi seperti ini. Jadi untuk makalahnya sebenarnya udah bagus dari awal sampai akhir. Hanya tadi yang tengah-tengah yang bolong tadi ya kayaknya. Dari IE-nya ketemu apa, setelah itu alternatifnya sebutkan apa saja, strateginya harus detail sampai membumi tentang di Mayora, strategi yang belum dijalankan ya, jangan strategi yang sudah dijalankan. Terus setelah itu strategi yang dipilih tadi 3 atau 4 tadi, tandingkan di KSPM. Setelah ditandingkan di KSPM, siapa juaranya strategi apa, itu dibahas di strategi korporasi dan strategi bisnis. Itu. Jadi itu yang bisa saya berikan masukan untuk kelompok 4 dan juga yang lainnya, bukan hanya kelompok 4 karena memang kebanyakan masih ragu-ragunya di strategi ini. Baik, untuk makalah nilainya 80, presentasi juga 80. Menjawabnya Mbak Ina Wahyu 75, Mbak Nurul Aini 80, Mbak Hana 75 juga, Mbak Eka juga 75. Itu nilainya yang bisa saya berikan untuk kelompok 4. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Oke, nanti kalau misalnya Anda merasa, saya kok udah selesai, silakan Anda aktif ketika kelompok lain maju. Semua yang ada aktif tadi, Mbak Nisa, Mbak Dewi, Mbak Elsa, Mbak Belia, Yudina Chandra, saya catat ada poin-poinnya untuk aktifkan sehingga nanti akan membuat poin Anda lebih banyak. Begitu ya? Ada lagi mungkin bisa oh ya, silakan ditutup dulu presentasinya. Lupa aku. Tutup presentasinya. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Baik, nanti kita ketemu minggu depan kelompok. Kita masih ada berapa kelompok lagi? 5, 6, 7 ya? Berarti kita ujian itu 14 Januari. Anda minggu tenang kapan ya? Udah ada pengumuman minggu tenang? Belum ada, Ibu. Belum ada. Berarti sekarang tanggal 21. Itu ya. Terus minggu depan berarti masih ada 1 kuliah, terus Januari. Kayaknya kok kurang 2 pertemuan toh ya, kita kurang nanti mungkin kelompok terakhir itu 6 dan 7 kayaknya. Kelompok 6 dan 7 kayaknya gabung deh. Tapi yang kelompok ini kelompok 5 sama kelompok 6. 5, 6. Iya, Ibu. Tinggal 2 kelompok aja. Oke, Ibu. Oh ya sudah, nanti kalau gitu. Kalau tinggal 2 kelompok aja nutut waktunya. Saya pikir ada 7 kelompok. Oke, begitu ya Mbak Rudiana, Mbak dan Mas semuanya, ada Mas ya. Mungkin kita ketemu minggu depan. Saya harapkan nanti
Anda lebih aktif lagi dan kita biar fisiknya lebih hidup begitu, saya harapkan seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dulu hari ini. Kita ketemu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.